Jadi kadang tuh kebanyakan dari seorang software engineer ya terlalu sibuk mikirin logik sampai lupa nanya nih, ini masalah apa dan masalah siapa sih sebenarnya yang bakal diselesaikan sama sistem ini, sama kode yang lagi dia buat. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam ya 1 dekade saya bekerja gitu kan, saya belajar bahwa empati itu bukan cuma untuk seorang UX designer aja gitu loh. Tapi ya software engineer, terutama bahkan yang mungkin kelihatannya paling jarang berinteraksi dengan stakeholder, yaitu backend engineer seperti saya gitu kan, itu juga sangat-sangat butuh dengan apa yang namanya empati gitu loh. Jadi gini, kalau misalnya kita itu paham frustasinya user, kita tuh bakal tahu kenapa sih kayak misalnya miset lah, misalnya miset error gitu, bahkan nggak boleh misalnya ditulis dengan sekadar something went wrong gitu. Ya, itu kan nanti akan terbedakan dengan ya apa yang jadi konteks yang harusnya diterima sama user gitu loh. Terus juga misalnya kita paham dengan tim bisnisnya nih, si bagian bisdevnya gitu kan, atau biasanya kalau di perusahaan itu dia disebut sebagai product manager gitu kan. Ya kalau kita ngerti dengan apa yang ada di tim bisnis gitu kan, kita tuh bakal tahu kenapa sih mereka butuh dashboard yang bisa dibaca, bukan sekedar API yang cepat aja gitu. Terus juga kalau kita punya empati dan ngerti dengan cara kerjanya dan ritme kerjanya tim quality assurance ya, tim QA gitu kan, kita nggak bakal push kode kita tuh ke staging itu 5 menit sebelum mereka testing itu, pasti kita juga ngasih jeda gitu loh. Jadi ya sebenarnya dalam pekerjaannya seorang software engineer gitu kan, yang namanya diplomasi itu juga penting dan saling berempati itu juga penting gitu loh. Dan gini, intinya sih empati itu bukan sekedar kelembutan ya.